Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali channel Roy Konoha. Dilansir dari suara.com, diduga Nagita Slavina mengkonsumsi daging babi. Ya, istri daripada Raffi Ahmad ini diduga mengkonsumsi roti yang terbuat dari babi. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Nagita Slavina ini tak sengaja makan roti di Korea yang mengandung babi atau makanan non halal, ya? Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya, misalnya kenapa babi itu haram? Kalau misalnya alasannya karena cacing pita di dalam daging babi itu sangat berbahaya. Daging sapi juga mengandung cacing pita, daging domba juga mengandung cacing pita. Lalu kenapa daging sapi tidak haram? Kenapa daging domba tidak haram? Kenapa hanya babi yang haram? Kemudian, apakah dosa makan babi ini dosanya itu lebih gede daripada korupsi? Mana yang lebih gede? Dosa korupsi atau dosa makan babi? Menarik untuk dibahas. Nah, yang paling mengejutkan lagi adalah ternyata ya, sebenarnya kalau boleh jujur, dalam agama Kristen di Alkitab atau di Bible itu, ternyata umat Kristen itu tidak boleh makan babi. Babi diharamkan dalam kitab suci agama Kristen, di dalam Bible dan Alkitab. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa umat Kristen zaman sekarang makan babi? Apakah mereka melanggar agamanya sendiri? Apakah mereka melanggar Bible? Menarik untuk kita bahas ya. Sebelum saya lanjut, di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya berpikiran sempit, ya, yang suka mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, sok tahu apa lu tentang agama, ngaji dulu sana dan lain sebagainya, silakan skip video ini. Karena apa? Karena di video ini saya akan ngomongin hal-hal yang sangat-sangat sensitif dan tidak enak didengar ya. Ya, sebelum lanjut, semua yang saya ucapkan di video ini ada sumber dan datanya ya. Jadi kalau mau marahlah sama yang bikin sumbernya, jangan marah ke saya. Saya ngambil referensi atau sumber dari yang pertama suara.com, kemudian dari penelitian seorang peneliti yang sangat capable bernama Marvis Harris yang berjudul ya, atau jurnal atau penelitiannya yang berjudul Cow, Pigs, Wars and Witches, The Riddle of Culture tahun 1974. Ya, untuk menghemat waktu saya akan memberikan data atau sumbernya di sini. Saya akan memberikan sumber dan datanya di sini ya. Beberapa hari yang lalu, Nagita Slavina tak sengaja makan roti bagel di Korea Selatan yang diduga tak halal. Ya. Sebenarnya toko ini juga menyediakan roti yang halal, tapi ya kemungkinan besar ada terkontaminasi dengan daging babi juga ya. Jadi di media sosial sangat epic ya, sangat seru ya perdebatan ya, debat panas soal dosa makan babi versus dosa korupsi. Sangat menarik untuk dibahas perdebatan yang di media sosial ini. Nah, di media sosial tak sedikit ya publik yang membela Nagita Slavina. Ada yang mengatakan, makan babi mah itu dosanya pribadi masing-masing. Kalau korupsi kan itu dosanya dosa publik, kita harus minta maaf ke semua orang ya. Jadi ada banyak sindiran, ada banyak pembelaan juga terhadap Nagita Slavina ini. Ada yang mengatakan hanya makan babi yang haram, tapi korupsi yang enggak haram ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Nagita Slavina ini sudah melanggar agama dan lain sebagainya. Ada banyak ya komentar-komentar pedas daripada netizen ya. Kemudian berdasarkan data dari suara.com ya, Ustadz Abdul Somad atau UAS memberikan tanggapan seputar apakah makan babi itu haram atau tidak. Jadi beliau menjelaskan di salah satu YouTube channelnya, beliau mengatakan bahwa makan daging babi itu dosa pribadi, sementara korupsi itu adalah dosa publik ya. Makan babi itu dosa pribadi, korupsi dosa publik. Jadi kalau kita makan babi itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi kalau korupsi itu urusannya ribet banget. Kita harus minta maaf ke semua orang ya. Duit yang kita korupsi kita harus
membalikkan duitnya, ya, memberikan duitnya dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat fatal sekali ya. Sekarang kita bahas apakah babi itu haram dari sudut pandang antropolog ya. Ini dari sudut pandang antropolog ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Saya tidak bahas masalah ini dari sudut pandang agama, tapi sudut pandang antropolog ya. Dari sudut pandang antropolog ya, babi dianggap haram dalam beberapa budaya dan agama karena beberapa alasan, misalnya alasan antropologi, misalnya penggunaan air. Jadi babi memerlukan banyak air untuk minum ya, atau boros air untuk minum, untuk mandi, dan ini semacam masalah ya terhadap lingkungan, terhadap manusia juga, karena kita jadi repot kan menyediakan air dan lain sebagainya. Karena di Timur Tengah itu boros air, maksudnya babi ini sangat boros air dan di sana tidak ada air ya, sangat mahal air di sana, lebih mahal air daripada bensin, daripada pertalite ya. Maka zaman dulu babi diharamkan. Itu berdasarkan antropologi ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau babi itu boros air ya sehingga diharamkan, lalu bagaimana dengan onta? Onta juga boros air, lebih boros air ya kan? Onta itu lebih boros air daripada babi kan. Nah, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, misalnya kalau onta itu kan masih bisa ditunggangi ya, alat transportasi, bisa mengantarkan manusia dari satu ke tempat yang lain. Sementara babi kan nggak bisa ditunggangi kan, nggak bisa dinaiki. Sehingga itulah alasannya kenapa ya orang Timur Tengah itu mengharamkan babi, sementara onta tidak. Lagian daging onta juga bisa dikonsumsi kok, bisa dimakan kok daging onta. Jadi mereka memilih mana yang lebih penting antara onta dengan babi, sehingga mereka mengharamkan babi. Ya kita mengharamkan babi aja lah daripada onta. Onta kan masih bisa dimakan gitu. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk makan babi ya. Disclaimer on ya. Kemudian ada alasan lain, misalnya ini berdasarkan teori daripada Mervis Harris ya. Ketergantungan pada sumber daya ya. Babi memerlukan banyak sumber daya ya, seperti makanan ya. Makan tuh harus banyak. Babi itu banyak makan loh ya, nggak percaya? Coba pelihara babi nanti. Kemudian air ya, dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Boros banget yang namanya air, sehingga kita haramkan aja lah. Kita lebih memilih onta daripada babi, karena onta masih bisa dipakai untuk alat transportasi. Kemudian perilaku babi, misalnya babi dianggap sebagai hewan yang tidak bersih karena kebiasaannya menggali-gali tanah dan bermain di lumpur. Jadi ini adalah alasan-alasan yang paling masuk akal ya, karena di Timur Tengah itu kan lumpur kan jarang ya, nggak ada lumpur. Masa kita harus gali lumpur terus kita kasih air, kan boros. Sedangkan untuk minum aja air susah, sehingga nggak usah pelihara babi lah, haramkan aja lah babinya gitu ya. Itu dari sudut pandang antropolog ya, bukan dari sudut pandang agama. Saya nggak ada urusan dengan agama ya. Kemudian seorang antropolog bernama teori Harris ya, seorang antropolog Amerika, mengemukakan teori bahwa babi dianggap haram dalam beberapa budaya karena alasan ekologis ya. Ini menurut Harris ya, bukan menurut saya. Babi memerlukan banyak sumber daya dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, sehingga dianggap tidak layak untuk dipelihara. Kalau boleh jujur ya, dalam agama Kristen juga babi dilarang dimakan. Haram itu babi dalam agama Kristen. Lalu kenapa orang-orang Kristen makan babi sekarang ini? Apakah mereka ini kualat? Apakah mereka ini melanggar aturan agama dan lain sebagainya? Ada beberapa ayat-ayat Alkitab yang melarang makan babi ya, seperti Ulangan 14 ayat 8, Imamat 11 ayat 7 ya. Di situ dituliskan bahwa babi itu dilarang untuk dimakan ya. Ya. Sangat-sangat dilarang. Babi yang berkuku ya atau kakinya terbelah walaupun babi tidak mengunyah, maka haram bagimu. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kristen makan babi zaman sekarang ini? Apa alasannya? Ada beberapa alasan, seperti misalnya karena menghormati tradisi lokal. Contoh misalnya, kita ambil contoh ya. Ketika agama Kristen disebarkan ke Papua, ke tanah Batak misalnya, tetap
Tapanuli misalnya, ke pinggiran Danau Toba misalnya. Sementara ada lokal di sana itu ya menggunakan babi untuk pesta, untuk keperluan apapun babi itu sangat diperlukan. Di Papua misalnya, babi itu sangat-sangat dihargai, sangat-sangat dihargai. Di Tapanuli juga seperti itu, babi itu sangat-sangat dihargai. Mau ngawinkan anak, ada orang meninggal, ya ada pesta apapun itu ya, ada kondangan dan lain sebagainya, harus ada babi. Jadi babi itu adalah keharusan, semacam budaya. Sehingga warga lokal sangat ketergantungan dengan babi. Jadi kalau ada agama misalnya yang datang dari luar, Kristen misalnya, terus menyebarkan agama Kristen di tanah Batak, terus dikatakan kalian nggak boleh makan babi, itu haram, maka agama itu akan ditolak mentah-mentah. Sama di Papua misalnya, kalau agama Kristen mengharamkan babi, maka akan ditolak mentah-mentah. Sehingga agama Kristen ini dianggap tidak menghormati budaya dan tradisi ya, dan akan susah dikembangkan ke penjuru dunia. Karena alasan itu, maka agama Kristen tidak mengharamkan babi. Kemudian ada alasan lain misalnya, alasan yang paling masuk akal. Ada tertulis dalilnya di kitab suci, di Alkitab atau di Bible. Apa itu bunyinya? Kita ambil dari ayat Matius 15 ayat 11 misalnya. Dengarkan dan camkan, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang ya. Sekali lagi, yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskan orang. Jadi ini yang dipakai dalil membantah bahwa babi itu haram. Agak unik juga ya, di kitab suci ada dalil yang bantah-bantahan juga ya, menarik ya. Di satu sisi dikatakan boleh, di sisi lain dikatakan nggak boleh. Jadi menarik ya, ada semacam kontradiktif juga ya. Tapi nanti kita bahas ya di next video, kenapa ayat kitab suci itu ada semacam kontradiktif ya. Kemudian dalam ayat Efesus 4 ayat 29 misalnya, janganlah Anda perkataan kotor ya, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow, luar biasa. Jadi karena dalil inilah maka babi itu tidak diharamkan. Kemudian ada alasan lain misalnya karena agama Kristen itu sudah modern ya. Kenapa agama Kristen itu modern zaman sekarang? Saya melihat agama Kristen sudah modern. Kenapa? Karena mereka ini sudah melewati fase-fase mabok-maboknya dalam beragama. Jadi agama Kristen dulu pernah mabok banget dalam beragama. Pernah. Sebelum zaman Renaissance atau zaman Dark Ages. Mereka itu sangat mabuk dalam beragama ya. Semua hal dikait-kaitkan dengan agama, semua hal ya, makanan nggak boleh, ini haram, kamu sesat, kamu masuk neraka. Suka banget yang menyesatkan orang. Tapi perlahan-lahan mereka ini tertolong oleh orang-orang Eropa yang menganut agama Kristen yang berpikiran sekularisme atau berpikiran terbuka, sehingga agama Kristen sekarang ini lebih layak disebut sebagai ajaran daripada agama, ajaran Yesus, ajaran kasih. Kalau sekarang ini ya, jadi agama Kristen itu sudah bertransformasi zaman dulu zaman sekarang, sehingga zaman sekarang ini babi itu tidak diharamkan lagi, bisa dimakan. Tapi kalau kita berkaca pada negara-negara maju misalnya, negara-negara maju itu rata-rata makan babi seperti Norwegia, Finlandia, Singapura, Jepang. Tapi mereka sehat-sehat aja tuh. Orang Jepang tuh rata-rata umur mereka tuh 70 tahun ke atas loh. Tapi mereka makan babi tuh. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan karena dalam daging babi itu ada cacing pita. Ya iya. Ada cacing pita. Kalau tidak dimasak secara matang. Kalau dimasaknya setengah-setengah gitu, misalnya cuma 10 menit, 15 menit ya iya. Harus mateng loh. Kalau sudah mateng, sudah dimasak secara berjam-jam misalnya, maka cacing pitanya juga akan mati, modar ya, musnah ya.
Jadi itu maksudnya, jangan dimakan mentah. Itu maksudnya. Kalau dimakan mentah ya pasti itulah banyak cacingnya. Ya, itu yang sangat berbahaya. Lagian dalam tubuh manusia juga kan ada yang namanya zat enzim ya. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita tuh, mau besi, mau apapun bisa dihancurkan sebenarnya. Jadi alasan-alasan yang paling rasional itu ya itu ya. Tapi kan agama itu kan kembali lagi ke teori topi bundar. Apa itu teori topi bundar? Teori topi bundar itu kalau kita sudah kalah dalam berdebat beragama, maka kembali ke pasal pertama, yaitu agama itu adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Agama itu tidak ilmiah. Agama itu adalah kepercayaan, keimanan. Tapi sebelum mereka sebelum mereka kalah berdebat, mereka akan mengatakan agama itu sangat ilmiah, ya. Agama itu sangat masuk akal. Di awal berdebat biasanya kaum agamis rata-rata seperti itu, tidak semuanya tapi ya. Oh, agama saya itu paling ilmiah, paling masuk akal. Tapi kalau kita memberikan penjelasan yang rasional bahwa babi itu haram, kalau kita menjelaskan babi itu tidak haram, maksudnya ada penjelasan secara rasional, secara ilmiah, maka mereka akan kembali ke teori topi bundar. Teori topi bundar itu seperti apa? Itu berputar-putar ya. Melakukan seperti ya lingkaran setan atau standar ganda lah ya. Mereka akan mengatakan ya agama itu kan kepercayaan, keimanan itu kan suka-suka gua, kepercayaan itu kan nggak harus masuk akal. Tapi awalnya mereka mengatakan waktu berdebat agama adalah sesuatu yang masuk akal, ilmiah dan sebagainya. Jadi itulah alasannya kenapa saya menghindari berdebat dengan orang yang beragama. Sangat-sangat menghindari. Karena apa? Karena mereka akan menggunakan jurus-jurus ini ya. Jurus-jurus standar ganda. Tidak konsisten. Awalnya dikatakan bahwa agama saya paling ilmiah. Kitab suci kami itu sudah diakui oleh Albert Einstein ya. Sudah diakui oleh peneliti dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menjelaskan kenapa babi itu haram, itu kan gak rasional. Maka kalau kita memberikan teori-teori atau kita memberikan bukti penelitian, maka mereka mengatakan ya agama itu kan nggak masuk akal. Nah, itu dia masalahnya. Rata-rata, nggak semuanya tapi ya rata-rata orang yang beragama itu tidak konsisten, sama seperti kitab suci mereka nggak konsisten ya. Kitab suci itu kan sebenarnya standar ganda guys. Oke. Dengar nggak apa yang saya katakan? Mudah-mudahan Anda jangan mendengar ya. Saya Rekonoha, salam rasional.